Ancaman perang baru bisa terjadi antara Amerika Serikat, AS, dan Jepang. Ini bukan terkait perang sungguhan, melainkan perang di bidang ekonomi, di mana akuisisi perusahaan baja Jepang Nippon Steel ke perusahaan AS, US Steel, coba dijegal oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Federasi Bisnis Jepang, kelompok bisnis terbesar di negara itu, bahkan menulis surat resmi ke Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, atau SVIUS, yang sedang meninjau transaksi tersebut. Ia didesak untuk tidak terpengaruh tekanan politik di Paman Sam saat meninjau rencana akuisisi tersebut. US Steel sendiri kini mengalami masalah keuangan dan kemungkinan bisa melakukan penutupan kantor pusat dan pabrik di Pennsylvania jika kesepakatan diblokir. Merujuk data BBC dengan pengambil alian senilai 14,9 miliar US dollar yang disetujui oleh perusahaan pada bulan Desember, ini bisa menjadikan perusahaan sebagai yang terbesar di dunia mengalahkan baja Cina. Namun Biden memberikan peringatan sejak pekan lalu, menyebut kesepakatan akuisisi bisa menimbulkan resiko keamanan nasional dengan merugikan industri baja Amerika. Partai-partai besar di AS yang kini berlaga di pemilu presiden Republik dan Demokrat berikut calon presidennya, Donald Trump dan Kamala Harris, juga menentang rencana bisnis ini. Mengutip peneliti tamu di Peterson Institute for International Economics dan mantan pengacara perdagangan yang telah bekerja dengan berbagai perusahaan, termasuk US Steel, Alan Wolf, intervensi politik memang biasa terjadi di dalam industri baja. Lebih dari 20 tahun yang lalu misalnya, perlindungan untuk baja AS juga dilakukan Presiden George W. Bush yang dikenal sebagai seorang pedagang bebas. Trump kala berkuasa sebelum Biden juga mendeklarasikan perang dagang dengan mematok tarif tinggi ke asing untuk melindungi para pembuat baja AS. Biden memang mengubah aturan perlindungan tersebut tetapi masih mempertahankan beberapa penjagaan. Ini pun ujar Wolf membuat ketegangan kerap terjadi dengan para sekutu. Namun belum diketahui sikap Jepang dengan pemberitaan ini. Hingga 2020, CFIUS sebenarnya secara resmi hanya memblokir 5 investasi asing di negeri itu. Rata-rata melibatkan China, musuh ekonomi AS, bukan Jepang yang sekutu Paman Sam. Kisah ekonomi modern Jepang dimulai pada tahun 1985. Saat ini Jepang telah pulih sepenuhnya dari dampak Perang Dunia II dan membangun negaranya menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menyaingi Amerika Serikat. Jepang dapat membuat apapun, mulai dari mobil murah hingga barang elektronik rumah tangga. Negeri Sakura ini tidak memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga ia mengandalkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah dan pokoknya yang membuatnya lebih berfokus pada industri manufaktur teknologi tinggi. Contohnya adalah Amerika Serikat lebih banyak berfokus pada industri pertanian dan membutuhkan pasokan alat elektronik murah. Sedangkan Jepang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pertanian, namun mampu memproduksi alat elektronik canggih dan mobil dengan harga murah. Sehingga kedua negara besar ini saling menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. 5 negara terdiri dari Jepang, Inggris, Jerman Barat, dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian yang berisi rencana untuk menurunkan nilai dolar Amerika relatif terhadap mata uang Jerman Barat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1985 di Plaza Hotel New York, yang kemudian membuat perjanjian ini diberi nama The Plaza Accord. Jika nilai dolar Amerika menurun, maka warga Amerika akan memiliki daya beli yang lebih kecil untuk produk luar negeri, dan warga negara lain akan memiliki lebih banyak daya beli untuk barang-barang Amerika. Sebenarnya Jepang tidak menyetujui isi perjanjian ini, namun Jepang membutuhkan tarif pajak rendah untuk barang impornya ke Amerika. Dalam hal ekspor-impor, Jepang menjadi negara yang paling bergantung karena lebih banyak mengimpor bahan hasil pertanian dari Amerika, sedangkan Amerika hanya mengimpor mobil murah Jepang. Berkat perjanjian ini, nilai yen terus meningkat dan perjanjian ini membuat Jepang menjadi lebih kaya. Keberhasilan ekonomi Jepang pada tahun 1980-an tidak berlangsung lama dan mulai mengalami stagnasi. Kehancuran real estate dan pasar saham di awal tahun 1990-an membawa Jepang ke dalam posisi yang sulit. Bank-bank besarnya mengalami resiko gagal bayar, kekayaan pebisnis mulai menguap, dan gaya hidup masyarakat yang dulunya boros menjadi lebih berhemat.